Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya di renungan hari ini. Eh, Siapa yang tidak pernah berdoa, teman-teman? Pernah nggak kita berdoa, meminta, memohon gitu ya? Tapi di dalam doa kita yang sering kita lakukan apa? Pasti itu yang tadi saya katakan, meminta, memohon supaya apa yang kita inginkan terkabulkan, ya nggak? Iya. Tapi hari ini kita akan melihat tuh. Memang firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata tetaplah berdoa. Nah, tetaplah berdoa. Bukan sekali aja itu dikatakan tetaplah berdoa atau berdoa itu sangat penting di dalam hidup kita. Tapi itu berkali-kali di dalam kitab suci kita dituliskan. Kita dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal dan dalam doa gitu ya. Nah, bahkan Rasul Paulus di dalam hidupnya dia selalu berkata apa? Aku selalu berdoa untuk kamu supaya kamu tetap dengan kasihmu yang besar gitu ya. Nah, teman-teman, ketika kita berdoa, mungkin kita pernah meminta sesuatu hal yang sudah sekian lama, sekian tahun, sekian apa ya? Sekian puluh tahun mungkin gitu ya. Kita doakan tapi belum terkabulkan. Nah, bagaimana sikap kita ketika semua itu belum terkabulkan? Apakah kita langsung kecewa? Apakah kita langsung marah sama Tuhan? Atau apakah kita akhirnya justru meninggalkan Tuhan? Atau bahkan berkata, gak bener ini Tuhan gitu. Nah, saya gak tahu bagaimana respon teman-teman ya. Tapi teman-teman, kita tahu di dalam jawaban doa kita itu firman Tuhan juga menyampaikan kepada kita, Tuhan akan jawab pada waktunya. Saat kamu meminta sekarang, iya, bisa Tuhan kasih saat ini juga. Tetapi Tuhan bisa berkata apa? Tunggu sampai waktunya Tuhan tiba. Dan bisa juga ada dikatakan apa? Tidak gitu. Jadi ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan atau memang Tuhan bilang tidak, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita gitu ya. Nah, teman-teman, di dalam doa kita kenapa tidak dijawab? Bisa jadi kita itu berdoa dengan motivasi yang salah. Bisa jadi kita itu berdoa dengan motivasi yang tidak benar. Karena kita mengharapkan apa yang saya inginkan itu yang tercapai, tapi bukan di dalam rancangan Tuhan. Ya otomatis dong doa kita nggak akan dijawab Tuhan. Karena apa? Bukan itu yang terbaik. Contohnya teman-teman ya, seorang ayah yang punya anak gitu ya. Nah, anaknya datang kepada orang tuanya. Dia datang kepada orang tuanya usia lah katakanlah balita gitu ya. Masih di bawah 5 tahun gitu. Tiba-tiba dia buka kulkas. Dia pengen minum apa? Minum bir. Nah, terus dia datang kepada bapaknya. Dia bilang, Pak, aku mau minum ini. Bagaimana seorang bapak? Permintaan anak itu apakah langsung dituruti? Ya enggak, teman-teman. Kenapa? Karena itu enggak sesuai sama dia. Dan enggak cocok begitu ya. Bukan itu yang terbaik bagi dia. Nah, orang tua pasti akan ngambil apa? Dia akan ngambil susu ngasih ke anak itu. Karena itu yang akan menolong pertumbuhannya. Nah, itulah orang tua akan bilang gini, tidak nak, ini tidak bagus untuk kamu. Maka orang tua akan berkata tidak. Tetapi ketika si anak contohnya datang kepada orang tua, dia bawa susu, Pak bukain dong, saya mau minum ini. Nah, maka orang tua akan bilang, iya saya akan buka dan kamu bisa menikmatinya. Ini waktunya pas dan ini pilihannya tepat, begitu. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan gitu loh kalau kita berdoa. Nah, ini sesuai dengan yang diharapkan orang tuanya. Orang tuanya berharap dia minum susu, iya, untuk pertumbuhannya, iya, pas gitu. Nah, di dalam doa kita juga demikian, teman-teman. Demikian di dalam hidup kita. Ketika kita datang berdoa sama Tuhan, memohon, meminta, maka dikatakan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, bukan hanya sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi yang sesuai dengan apa yang seharusnya dan sepatutnya kita dapatkan dan Tuhan sudah rencanakan. Nah, teman-teman, dikatakan kalau dalam firman Tuhan ada berkata, bisa jadi kita salah meminta gitu ya. Ya itulah, salah meminta. Bisa jadi motivasi kita tidak benar. Itu yang membuat doa kita tidak dijawab. So, teman-teman, dari sekarang kita belajar apa?
Belajar kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita perlukan, apa yang benar, apa yang sudah Tuhan rencanakan. Nah, bagaimana kamu bisa tahu tentang rencana Tuhan dalam hidupmu kalau kamu aja nggak bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, hanya sibuk dengan dunia sendiri, sibuk dengan kepribadian sendiri, sibuk dengan kehidupan sendiri gitu, tanpa memikirkan Tuhan. Ya, teman-teman, otomatis kita tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi dari sekarang ini, teman-teman, kita juga sering kita tidak mengerti kehendak Tuhan karena kita sering melupakan Dia. Kita bangun tidur bukannya bersyukur sama Tuhan, bukannya datang kepada Tuhan, bukannya ketika kita ada masalah, bukannya memohon meminta kepada Tuhan, tapi memintanya kepada siapa? Kepada dukun, kepada orang pintar, kepada orang yang kita anggap dia luar biasa gitu, bukan kepada Tuhan. Tuhan itu nomor berapa? Nomor sekian. Nah, otomatis di situ kita sudah salah. Jadi hari ini renungan ini mengingatkan kita tetaplah berdoa, sekalipun belum dijawab doamu, tetap meminta kepada Tuhan. Tapi jangan salah, jangan hanya meminta, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi sekarang, tetap bersyukur kepada Tuhan. Agungkan Dia, karena Dia akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. So, teman-teman, hari ini mari kita ingat kembali, tetap dekatkan diri pada Tuhan, berdoa sama Tuhan, berseru sama Tuhan, karena Dialah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jangan pernah capek, jangan pernah putus asa, tetap berjalan bersama Tuhan. God bless. Selamat hari Tuhan. Selamat bertemu kembali di hari-hari selanjutnya. Soli Deo Gloria.